Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Rizky dari kelas Ilmu Hadis 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hadis sahih menurut kitab syair, yaitu kitab Baiquniyah. Adapun syair yang menjelaskan mengenai hadis sahih berbunyi seperti ini. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Yarwihi adlun dobitun an mitlihi mu'tamadun fi dibnihi wa naqlihi. Nah, arti dari syair tersebut yaitu yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dan hadis tersebut bukan hadis yang syadz dan juga bukan hadis yang cacat. Perawi yang adil lagi dobit dari orang yang semisalnya, serta terpercaya dalam penjagaan hafalan dan penukilannya. Dari syair tersebut kita dapat definisikan yaitu hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dan penukilan rawi yang adil dan dobit dari orang yang semisalnya, seperti akhir sanadnya dengan tanpa adanya syadz ataupun ilat. Nah, penjelasan pertama mengenai hadis dari kitab Baiquniyah ini yaitu mengenai hadis sahih. Dari segi pembagiannya, hadis sahih itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sahih li zatihi, yang kedua sahih li ghairihi. Adapun syarat-syarat mengenai hadis sahih yaitu antara lain yang pertama yaitu bersambung sanadnya, yang kedua hadis tersebut bukan hadis yang syadz, yang ketiga tidak terdapat ilat ataupun cacat, yang keempat perawinya adil, yang terakhir yaitu hadis dapat dikatakan sahih yaitu perawinya harus memiliki sifat dobit. Maksud dari syarat yang pertama yaitu bersambung sanadnya di sini yaitu mendengarnya setiap perawi dari perawi. Maksudnya itu antara perawi satu dengan perawi lainnya itu saling mendengarkan. Yang kedua yaitu hadis bukan termasuk hadis yang syadz. Syadz di sini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, namun riwayatnya menyelisihi periwayatan yang perawi yang lebih utama. Yang ketiga yaitu tidak terdapat ilat ataupun cacat. Maksudnya ilat itu termasuk cacat. Ilat adalah sebab yang mencoreng kesahihan suatu hadis sahih, padahal secara zahir hadis tersebut selamat dari ilat tersebut. Syarat maksud dari syarat keempat yaitu perawinya memiliki sifat adil. Sifat adil di sini mempunyai maksud yaitu setiap muslim yang balik dan berakal serta selamat dari kefasikan yang dapat menjatuhkan harga diri muslim tersebut. Yang kelima yaitu perawi harus memiliki sifat dobit. Maksud dari dobit yaitu hafal benar dari dalam dadanya terhadap apa yang ia imlakkan ataupun sampaikan, atau terpercaya dalam penukilannya, yakni dari kitab terdapat apa yang ia riwayatkan. Dari maksud dobit tersebut, maka dobit dibagi menjadi dua, yaitu dobit sodri dan dobit kitab. Adapun definisi dari dobit sodri yaitu perawi benar-benar hafal dengan apa yang ia dengar dan memungkinkan baginya untuk menghadirkan hafalan hadis tersebut kapanpun ia kehendaki. Maksudnya yaitu perawi yang benar-benar hafal dengan apa yang dia dengar dari hadis tersebut, dan dia itu dapat menghadirkan ataupun melafalkan, mengucapkan kapan saja yang ia kehendaki.
Definisi kedua yaitu definisi dobit kitab, yaitu setiap rawi yang benar-benar menjaga kitabnya yang ia tulis sejak dia mendengarkan hadis tersebut. Maksud dari dobit kitab ya, dari definisi dobit kitab tersebut yaitu setiap rawi yang sangat menjaga kitabnya dari kerusakan ataupun pengurangan hadis, bahkan dia itu sampai memperbaiki kitab tersebut, bahkan dia tidak ingin menyerahkan kitab tersebut kepada orang-orang yang dipandang tidak mampu untuk menjaga kitab tersebut. Nah, dari dua definisi dobit tersebut maka keluarlah syarat-syarat ad-dobit, yaitu orang-orang yang kacau hafalannya atau mugol, atau bisa disebut orang yang lalai dalam hafalannya, dan dhaif yaitu lemah hafalannya. Maka jika kita menemukan perawi-perawi yang tidak termasuk dalam definisi kedua dobit tersebut, maka suatu hadis tersebut tidak termasuk hadis yang sahih, mungkin bisa hasan, mungkin bisa yang lainnya. Jenis hadis yang kedua yaitu jenis hadis sahih, yaitu sahih li zatihi. Para ulama menyebutkan definisi hadis sahih li zatihi dengan mattasalu sanaduhu bin naqlil adli dobit an mithlihi ila muntahu min ghairi syududin wala illah. Artinya yaitu hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil dan dobit dari orang yang semisalnya sampai akhir sanadnya dengan tanpa adanya syad ataupun ilat, sama seperti definisi di atas tadi. Atau dengan definisi lain yaitu wa mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dobit an mithlihi ila muntahu wala yakunu syadun wala ma'alan, yang artinya yaitu hadis sahih li zatihi, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil lagi dobit dari yang semisalnya sampai akhir sanad hadis tersebut, serta hadis tersebut bukan hadis yang syadz, bukan pula hadis yang mu'allal atau hadis yang padanya terdapat kecacatan. Adapun syarat-syarat hadis sahih li zatihi sama seperti hadis sahih pada umumnya, yaitu dan juga sama seperti syarat di atas tadi. Yang pertama yaitu bersambung sanadnya. Hadis tersebut bukan hadis yang syadz, tidak terdapat ilat ataupun cacat. Perawi hadis tersebut harus perawi yang adil atau memiliki sifat adalah. Perawi hadis tersebut harus memiliki sifat dobit. Dari kelima syarat tersebut, jika ada kekurangan satupun itu sudah bukan termasuk hadis yang sahih, mungkin bisa termasuk hadis-hadis dari kategori yang lainnya. Mungkin cukup itu saja penjelasan saya mengenai hadis sahih dari video kali ini. Jika ada kesalahan ataupun penjelasan saya yang kurang benar ataupun kurang pas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.